Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yogi Pratama. Saya dari Politeknik Pembangunan Pertanian Malang, asal kelas PPKH 4A atau penyuluh peternakan gajah kerewaan kelas 4A. Nomor absen 24, NRM, nomor induk mahasiswa 04031931. Di sini saya akan coba menjelaskan tentang media penyuluhan, terutama khususnya untuk bagian pemilihan media penyuluhan. Yang pertama, pemilihan media penyuluhan. Dalam memilih media penyuluhan, perlu beberapa hal harus diperhatikan. Hal ini dimaksud jangan sampai penggunaan media menjadi penghalang proses penyuluhan yang akan penyuluh lakukan di lapangan. Harapan yang terbesar tentu saja agar media menjadi alat bantu yang dapat mempermudah pencapaian tujuan penyuluhan. Karena itu, untuk setiap tujuan yang berbeda, diperlukan media penyuluhan yang berbeda, baik dari segi isi maupun kemasan dan perlakuannya. Jadi yang dimaksud pemilihan media penyuluhan adalah kita memilih media mana yang akan kita gunakan. Media dalam suatu penyuluhan berfungsi sebagai ujung tombak atau senjata dari sebuah penyuluhan. Ketika media penyuluhan tidak sesuai, maka transfer ilmu atau transfer pengetahuan dari penyuluh kepada sasaran penyuluh itu tidak akan maksimal atau bahkan tidak akan terjadi. Sehingga ketika media tidak sesuai, maka penyuluhan tidak akan menghasilkan apa-apa. Maksudnya menghasilkan apa-apa itu perubahan pada sasaran penyuluh. Entah itu perubahan secara pengetahuan, secara sikap, maupun secara praktik terhadap sasaran penyuluh, seperti itu. Jadi intinya, media penyuluhan merupakan senjata dari suatu penyuluhan yang didorong kesuksesannya oleh metode penyuluhan. Media dan metode tidak bisa dipisahkan. Ketika medianya baik namun metodenya buruk, maka hasilnya kurang maksimal, begitupun juga sebaliknya. Jadi seperti itu. Media intinya adalah senjata dari suatu penyuluhan, bambu runcing atau ujung tombak dari suatu penyuluhan. Ketika medianya baik, medianya luas, medianya mudah diterima oleh sasaran, maka transfer ilmu atau nanti akan terjadi perubahan yang sangat signifikan terhadap sasaran penyuluh, seperti itu. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memilih media penyuluhan. Pertama, kelompok sasaran. Kelompok sasaran di sini yang dimaksud kita menyuluh jumlahnya berapa. Ketika jumlahnya sedikit, kita tidak mungkin menggunakan penyuluhan media berupa brosur. Ketika jumlahnya banyak, kita tidak mungkin menggunakan media yang untuk sasarannya sedikit. Semakin banyak sasaran, maka semakin ruwet juga medianya, namun mudah untuk digunakan. Semisal ketika kita untuk menyuluh dalam tujuannya itu untuk satu kecamatan, bukan satu desa, maka itu yang bisa kita lakukan adalah menggunakan media berupa brosur. Brosur mudah diterima. Yang kedua, ketika kita penyuluhannya lebih luas dari sekedar tingkat desa ataupun kecamatan, bisa kita menggunakan media berupa radio. Ketika memang saat ini radio jarang digunakan, tapi untuk orang-orang yang masih berada di desa atau jauh dari padatnya kota, masih sering menggunakan menggunakan radio. Jadi radio merupakan salah satu media penyuluhan yang sangat efektif untuk tingkatnya di tingkat sekelas desa ataupun suatu kecamatan. Yang kedua, keadaan tingkat adopsi. Keadaan tingkat adopsi yang dimaksud di sini adalah ketika kita menggunakan media A, sasaran mengertinya berapa persen. Kita patut diperhatikan juga. Ketika menggunakan tingkat B, sasaran lebih mengerti atau tidak mengerti sama sekali dibandingkan ketika menggunakan media A, seperti itu. Jadi perlu diperhatikan. Yang selanjutnya, keadaan sasaran.
Keadaan sasaran di sini kita wajib mengetahui sebelum melakukan penyuluhan dengan siapa kita akan menyuluh dan siapa yang akan kita suluh. Ketika kita berhadapan dengan, mohon maaf, orang-orang yang pendidikannya rendah, kita tidak mungkin menggunakan bahasa penyuluhan, bahasa yang terlalu sains atau terlalu ilmuwan, sehingga sasaran penyuluh sangat sulit untuk mengerti apa yang kita bicarakan, seperti itu, atau yang kita praktikkan. Kita harus menyesuaikan dengan siapa kita akan menyuluh dan siapa yang akan kita suluh, tingkat pendidikannya seperti apa, background keluarganya seperti apa, seperti itu. Jadi alangkah baiknya sebelum kita menyalurkan penyuluhan, setidaknya kita mengetahui karakteristik di tempat kita akan menyuluh, misal dari tingkat pendidikan, latar belakang, keadaan ekonomi, dan keadaan sosial budaya di sana. Ketika kita mengetahui, maka kita akan tahu juga media apa yang paling tepat digunakan ketika kita menyuluh di tempat tersebut, seperti itu. Selanjutnya, ketersediaan media penyuluh pertanian. Sebelum memasuki pada pokok bahasan memilih media penyuluhan, para penyuluh pertanian terlebih dahulu harus memahami benar bahwa media penyuluhan yang ada saat ini tidak banyak beredar di lapangan. Kondisi ini ada kaitannya dengan belum banyaknya instansi atau lembaga yang memproduksi media penyuluhan. Hal ini menyebabkan langkanya media penyuluhan yang bisa dikoleksi oleh para penyuluh pertanian. Menurut Sudirman, ada dua kategori media penyuluhan, yaitu media yang sudah diperjualbelikan dan media ranjangan. Setiap media memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jadi yang di sini yang dimaksud adalah ketika kita akan melakukan penyuluhan, kita harus tahu di sasaran penyuluh di sana butuhnya apa. Kita harus bisa menyesuaikan dengan apa yang mereka butuhkan. Ketika kita bisa menyesuaikan, kita juga melihat kondisi media apa yang kita punya selaku penyuluh. Ketika kita menggunakan media yang sudah diperjualbelikan, maka kita lebih efektif. Namun, itu tidak bisa disesuaikan dengan apa yang mereka butuh. Ketika kita menggunakan media rancangan, memang agak sedikit ruwet, tapi kita bisa menyesuaikan dengan apa yang sasaran suluhan dibutuhkan. Jadi seperti itu. Semua memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Untuk yang diperjualbelikan mungkin secara waktu, secara tenaga mungkin lebih efisien atau lebih efektif dibandingkan media rancangan. Tapi kita tidak bisa menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan sasaran suluhan. Untuk media rancangan mungkin kita kosnya lebih besar, terus waktunya lebih terbuang, terus tenaganya juga, tapi kita bisa menyesuaikan dengan apa yang mereka butuhkan. Seperti itu. Dasar memilih media penyuluhan. Ada beberapa hal yang bisa dijadikan patokan penyuluh dalam memilih media penyuluhan. Yang pertama, media yang dapat mendemonstrasikan suatu proses. Media yang dapat mendemonstrasikan suatu proses merupakan identik dengan media yang tingkat keefektivitasannya terhadap sasaran penyuluh itu lebih besar, karena kita langsung mempraktekkan. Jadi penyuluh bisa mengetahui step by step, trick and tips cara menggunakan atau menerapkan suatu media tersebut. Yang kedua, media yang sudah sering digunakan. Semakin sering digunakan, maka kita semakin luas dalam menjelaskan kepada sasaran, sehingga persentase kemungkinan transfer pengetahuan atau ilmu kepada sasaran penyuluh akan lebih besar. Yang ketiga, media yang bisa memberikan suatu penjelasan yang konkret. Suatu media ketika kita memberikan penjelasan yang konkret, maksudnya konkret di sini jelas, pasti, bukan yang bertele-tele, itu lebih dominan atau lebih disukai oleh sasaran penyuluh, karena pada dasarnya mereka tidak mau lama-lama, tapi mereka ingin mendapatkan ilmu yang cukup untuk kehidupan mereka, terutama di ladang ataupun di kandang, seperti itu. Media yang dapat menggugah rasa ingin tahu sasaran penyuluh. Media yang dapat menggugah rasa ingin tahu merupakan media yang sangat-sangat dibutuhkan, karena pada pengalaman penyuluh yang telah saya sempat berbicara dengan beliau, rata-rata mereka cepat bosan ketika medianya yang digunakan flat atau datar-datar saja. Jadi
Media yang dapat menggugah rasa ingin tahu dari sasaran penyuluh merupakan media yang sangat penting saat ini. Karena untuk menghindari rasa bosan, rasa jenuh ketika suatu penyuluhan dilakukan. Kriteria pemilihan media penyuluhan. Suatu media dipilih berdasarkan maksud dan tujuan dalam penyuluhan tersebut. Ada 4 kriteria yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media penyuluhan. Pertama, ketersediaan sumber setempat. Suatu media tidak bisa, semisal suatu media digunakan di desa A, itu tidak pasti bisa digunakan di desa B, karena tergantung pada kondisi dan keadaan di sana. Ketika kita mempunyai suatu media, namun keadaan atau faktor lingkungan tidak mendukung, maka media tersebut tidak bisa digunakan. Semisal kita menggunakan media berupa penayangan film, namun di suatu tempat desa tersebut kesusahan dalam mendapatkan aliran listrik. Jadi media tersebut akan tidak berguna di tempat tersebut. Yang kedua adalah kos atau biaya. Kos atau biaya perlu diperhatikan. Dengan kos tersebut, media tersebut akan bertahan berapa lama. Seperti itu yang betul diperhatikan juga. Karena kebanyakan suatu media asal buat, namun kosnya tidak diperhitungkan. Misal penyuluh sudah membuat dengan biaya yang cukup tinggi, namun ketahanan media penyuluhan itu tidak pernah lama. Jadi 1 kali, 2 kali penyuluh medianya sudah tidak bisa digunakan, maka akan berbuat lagi, maka itu akan membengkakkan biaya kos terhadap suatu penyuluhan seperti itu. Yang seharusnya kos tersebut bisa digunakan hal-hal yang lainnya, karena media yang digunakan tidak bertahan lama, maka atau uang atau kos tersebut digunakan untuk membuat media lagi, jadi kurang efektif pada segi biaya. Yang ketiga, keluasan, kepraktisan, ketahanan media. Luas di sini maksudnya media tersebut efektif untuk menularkan atau menyalurkan ilmu kepada sasaran penyuluh. Praktis penggunaannya, praktis pembuatannya, sehingga tidak perlu membuang banyak biaya dan tenaga. Ketahanan media, sudah saya jelaskan barusan bahwa suatu media tidak asal buat, harus diperhitungkan juga bagaimana berapa lama media tersebut akan bertahan lama ketika digunakan oleh penyuluh. Yang ketiga, efektivitas dari media penyuluhan. Ketika kita sudah mempunyai media namun tidak efektif dalam hal mentransfer ilmu, maka media tersebut tidak direkomendasikan digunakan, karena tujuan utama dalam penyuluhan adalah mentransfer ilmu atau membagi pengetahuan dari penyuluh kepada sasaran penyuluh. Ketika efektivitas dari media tersebut tidak bisa dipercaya atau tidak bisa dipegang, maka media tersebut saya rasa sia-sia. Seperti itu, kurang efektif, sehingga perubahan baik dari aspek pengetahuan, aspek perilaku ataupun sikap itu sangat minim persentase untuk terjadinya perubahan di sasaran penyuluh tersebut. Cara atau prosedur pemilihan media penyuluhan. Pemilihan media suatu penyuluhan kembali lagi kepada maksud dan tujuan penyuluhan tersebut. Setiap tujuan penyuluhan pasti memiliki media masing-masing. Menurut Sadiman 19 pada tahun 1986, apabila dilihat dari bentuknya, cara tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 model. Model flow chart atau bagian arus yang menggunakan sistem pengguguran eliminasi dalam pengambilan keputusan pemilihan. Yang kedua, model matrik yang menggunakan proses pengambilan keputusan pemilihan sampai seluruh kriteria pemilihannya diidentifikasi. Dan model checklist yang juga menggunakan keputusan pemilihan sampai semua kriteria dipernihatkan. Memang belum ada penelitian dari 3 cara untuk memilih suatu pemilihan media. Namun berdasarkan pendapat dari Sadiman, yang paling efektif, yang paling banyak digunakan oleh penyuluh adalah menggunakan cara checklist. Merupakan cara yang paling banyak, yang paling umum digunakan oleh penyuluh pertanian dalam pemilihan media penyuluhan. Seperti itu.
Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Waridha walinaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.